Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 18 Maret 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide konsultasi yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 17 Maret. Ada cukup banyak yang masuk. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk kita bahas konsultasi yang masuk di kolom komentar. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai ya. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG dulu ya. Hari ini ISG jatuh ya, sampai sempat dihentikan ya di sesi 1 menjelang penutupan ya, jam 11 kalau nggak salah, minus lebih dari 5% ya. Sesi pertama penurunan cukup signifikan untuk pertama kalinya setelah pandemi. Penurunan hari ini cukup signifikan ya. Untuk terkait potensi penurunan ya, ini juga ada yang bertanya terkait ISG ya. Sekalian kita jawab ya. Ini ada pertanyaan, setelah hari ini crash 6% hari ini, apakah memungkinkan ISG kembali ke level 4000 seperti tahun 2020 demi melanjutkan tren bearish jangka super panjang yang tidak berakhir? Oke, kita bahas dari sisi prediksi dulu. Prediksi kami di market outlook tentu saja untuk 2025, berapakah target yang memungkinkan ya. Gitu. Untuk target kami untuk ISG ya, tertulis di sini ada di 6.600 ya. Kemudian di sini terdekat ya berada di area 6.130. Yang mana hari ini ISG sudah turun bahkan ke level 6.000 ya. Gitu. Sudah tercapai target terdekat itu. Kemudian target lanjutan atau best price di sini adalah target potensi penurunan terbaik yang memungkinkan secara teknikal, dan penurunan ini masih bersifat uptrend ya, seperti yang Anda lihat. Kita perbesar ya. Ini kita menggunakan indikator yang digunakan oleh Bulls Hunter, dimana apabila harga turun di bawah ini potensinya adalah melanjutkan penurunan ya, dengan target ini 5.780. Dan ini masih uptrend apabila kita tarik trend line ya. Trend line ini kita tarik dari 2008, crash 2008-2009, dan kita hubungkan dengan higher low di 2020 ya. Jadi ketika penurunan itu terjadi, sifatnya adalah koreksi di dalam tren naik jangka panjang. Jadi kalau ditanya apakah ISG akan downtrend super panjang, super panjang gitu ya, saya rasa masih sama dengan apa yang kami sampaikan. Koreksi ini bersifat jangka menengah ya, dan target kami pun belum tercapai semua, yaitu di 5.800 5.700. Untuk ke 4.000 kita perlu melihat lagi bagaimana kondisi perekonomian nanti. Tentu saja kalau ada potensi ke sana pasti kita akan sampaikan. Sekarang ini belum ya untuk ke sana. Nah, bagaimana untuk besok ya, dengan penutupan hari ini ditarik naik di sesi kedua? Wah, sangat seru sekali hari ini. Kita juga sempat trading tadi di saham seperti saham BRN ya, kita sempat bottom fishing dan profit. Ya, ada beberapa saham yang lain juga sekarang ini kita lihat potensinya adalah rebound ya. Setelah hari ini mencapai target terdekat yang kami pasang di 6130 ini, ISG berpotensi untuk mengalami technical rebound setidaknya ke 6.272 sampai dengan 6.400 ya. Potensinya adalah rebound karena pergerakannya akan cenderung agresif ya, turun signifikan, naiknya juga bisa sangat signifikan. Nah, itulah menariknya kita trading di saat ISG seperti sekarang ini ya. Ya, jadi ya tidak ada alasan untuk trading tidak profit ya, karena peluang sangat banyak sekali yang ada. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak, tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak ya, gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Mona Lisa SIDO untuk swing, apakah masih berpotensi turun lagi? Berapa target turunnya?
Oke, kita lihat. Oke, hari ini Sido sempat turun ke bawah dan ditarik naik ya. Sepertinya saat ini untuk konsolidasinya masih dipertahankan ya. Jadi target turunnya masih di support 540 ini. Apabila ditembus dan tutup di bawahnya, nah baru kita akan bicara potensi selanjutnya, penurunan selanjutnya ya, yaitu tadi sempat ke 1,2 di 515, untuk ekstensi kedua di 484 ya. Tapi sementara ini masih dipertahankan, jadi masih belum ke sana arahnya. Oke. Apakah hoki menarik untuk trading? Berapa potensi reward dan SL-nya? Oke, hoki untuk trading. Oke, sekarang ini masih turun ya untuk hoki. Buyung Putra masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Tadi sudah turun di 1,4, tapi ini sepertinya masih mengarah ke bawah. Saran saya masih menunggu di 76. Lanjut. Malam Pak, mohon strategi trading Bumi. Oke, kita lihat Bumi. Oke, Bumi hari ini juga sempat turun. Wah, cukup menarik tadi ya, bottom fishing di support yang ini ya. Ini adalah supportnya. Ya, sayangnya tadi tidak terpantau sepertinya. Secara teknikal Bumi sekarang ini masih cukup tinggi ya secara risk. Sebaiknya saran saya ya nunggu di bawah lagi ya. Semoga dikasih. Idealnya di support ya di 73-71 ini, di tengah tekanan di batu bara ataupun sektor energi. Saya rasa tidak terlalu urgent untuk trading di saham Bumi. Dengan teknikal seperti ini kita bisa menunggu di harga yang lebih rendah. Oke, di area 73 sampai 70 itu tadi ya untuk menunggu strateginya. Oke, untuk IHSG sudah. Malam baik, mohon bahas saham Excel, apakah layak untuk invest? Terima kasih sebelumnya, semoga selalu sehat. Terima kasih doanya. Excel sepertinya belum layak ya, sepertinya loh. Terakhir kita bahas sepertinya belum, karena tidak terlalu stabil dari sisi kinerja dan secara profitabilitas nampaknya cukup tipis ya. Untuk kinerja terakhir tumbuh ya, tetapi memang ini tidak terlalu stabil dan secara margin ini relatif tipis ya. Gitu di 5%-an bahkan di bawah. Ini yang membuat Excel mungkin tidak terpilih untuk layak invest karena yang lain masih banyak yang lebih baik ya. Gitu, karena secara marginnya juga tipis dan pertumbuhannya juga tidak stabil. Gitu, menurut saya tidak layak invest dan mungkin hanya untuk trading saja untuk saat ini. Mohon info BMRI untuk invest, best price-nya di berapa? Di bawah 4.000 ya, masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Ya. BMRI masih sama di bawah 4.000 ini. Sebentar lagi mungkin akan tercapai ya. Tadi sudah turun ke 4.300 ya. Proses saja, tinggal tunggu seperti BRI tahun lalu. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya sudah punya BSD average 887 untuk invest sebesar 3,7% PV. Di tengah IHSG yang turun tajam ini, apakah menarik untuk averaging down? Best price untuk averaging down kira-kira di berapa? Terima kasih. Tentu saja BSD like invest dengan penurunan harga, tentu saja itu adalah kesempatan untuk menambah posisi ya. Oke, untuk saat ini best price, sebentar kita lihat secara teknikal ya. Di harga saat ini sebenarnya best price ya di 800-an ini seperti pembahasan sebelumnya, tetapi kalau Anda minta yang lebih best price lagi bisa-bisa aja ya kan, marketnya turun ya. Kita bicara market turun ya bisa-bisa aja dikasih lebih dalam gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di area di bawah 890 sampai dengan 770 itu adalah area akumulasi yang cukup menarik untuk BSD ya. Itu best price-nya ya di bawah 800 ya 770. Gitu, bisa nambah untuk saat ini karena fundamentalnya layak ya. Sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita compare dengan yang lain. Silahkan Anda cari di Telegram Effectvisor, ketik kode BSD, nanti ketemu pembahasan sebelumnya. Pak, kalau mau masuk inet bagusnya di mana kalau mau swing dan CLTP 12 nya 123? Waduh, 3 TP ini nanti takutnya khawatir. Kenapa kok kita hanya menerapkan 2 TP untuk trading? Agar kita dapat mencapai
dengan mudah. Kalau targetnya terlalu banyak, nanti kadang kita bisa TP1 kena, kita berharap TP2, TP2 kena, kita berharap TP3, ternyata tidak dapat. Nah, itu ya. Kita cuma memasang 2 TP sesuai dengan data yang kami miliki. 2 TP itu adalah ideal untuk kita pergunakan untuk swing trading. Jadi kita ambil saja 2 TP. Biasanya kalau kita mencari ekstensi ya 1,2 dan 1,6. Kalau misalkan kita cari yang pullback ya 0,3, 0,6 gitu ya. Jadi hanya ada 2 TP kalau di tempat kami gitu ya. Ini untuk edukasi ya. Anda mau TP1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 boleh. Nggak ada yang larang. Boleh, sah dan bener-bener aja. Tapi kalau kami hanya 2 TP. Jadi jawaban kami ya hanya 2 TP gitu ya. Nah, jadi nggak ada batasan mutlak TP-nya cuma 2 gitu, nggak ada. Cuma kita aja yang pakai, memang seperti itu ya. Oke, untuk Inet saat ini berada di support ya. Kalau kita lihat di sini potensi tradingnya ada, memang kalau dia akan membentuk higher low, tetapi ini belum ada konfirmasi ya. Saran saya buy on breakout di atas 104 dengan stop loss di 97, 98 kalau dia balik ke bawah 60. Untuk TP1 dan TP2-nya ya. TP1 di 119, TP kedua di 134. Itu ya untuk swing trade. Oke, lanjut. Tanggal 4 Maret saham BRPT diperkirakan 735 dan tanggal 18 Maret sudah tercapai bahkan sampai ke 585. Untuk kelanjutan akan uptrend atau masih lanjut downtrend. Kalau untuk uptrend itu seharusnya ada reversal dulu ya, ada proses reversal dulu. Ya kebetulan tidak ada yang tanya ya, kita tidak update. Oke, target turunnya sebenarnya di 600 ini ya, di extension 1,6 sesuai dengan wave terakhir 630 ini seharusnya ada potensi untuk rebound, bukan uptrend ya, pullback. Oke, rebound. Jadi kenaikan di dalam tren turun, jangan diartikan uptrend. Uptrend itu berubah trennya, beda ya, beda, tidak hanya naik, tetapi dalam tren naik juga ada turunnya, koreksi gitu ya, supaya tidak salah paham. Oke, lanjut ya. Pak mau tanya analisis Elliott Wave, apa itu Wave 1, 5, A, B, C dan contoh penerapannya. Boleh saham apa saja, tapi kalau boleh request penerapan Elliott Wave untuk BRI. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Oke. BRI sekarang wave C ya, sudah saya bahas sebelumnya. Jadi ABC itu adalah wave koreksi ya. Oke, ini ya ABC sudah kita bahas sebelumnya. Kalau terkait si wave 1 sampai dengan 5 sudah terjadi ya, dan peaknya itu di bulan kuartal 1, kuartal 2. Ntar nanti kita akan luruskan. Kita sudah bahas kok, kita sudah peringatkan terkait potensinya ini. Potensi wave 5 ini ya, kita peringatkan wave 5 ini kalau nggak salah di awal tahun 2024. Coba kita cari ya, 2024 bulan Januari atau Februari ini ya, kita sudah peringatkan ini. BBRI ini tanggal 20 Februari ya, 20 Februari 2024. BBRI sudah di wave 5, puncak akhir kenaikannya, ya kan? Nah, ini Februari, kemudian bulan Maret lah terjadi puncak kenaikannya, ya. Setelah itu akhir dari kenaikan BRI dan berpotensi membentuk wave A, B dan C. Ya. A turun di 4.000 ya. Dan ini pun juga kita sudah kasih tahu waktu itu, banyak sekali yang komen negatif. Wah, ini cuma nakut-nakutin, beli aja BRI, nggak usah takut, nggak mungkin bangkrut dan sebagainya. Banyak sekali komentar, ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Tetapi ingat, saham apapun itu, entah itu BRI, BCA, semua bisa turun. Ya, nah makanya dari itu, supaya kita untung, supaya kita profit kita maksimal, dividen kita maksimal, kita harus memahami itu, bahwa ada kalanya saham itu naik, ada kala saham itu turun. Makanya ada teori Elliott Wave, ya kan? Ada teori-teori yang lain yang menerapkan teknikal dalam berinvestasi, ya. Makanya kalau ada yang berinvestasi hanya menggunakan fundamental itu hebat, top, ya. Kalau saya nggak bisa, harus pakai teknikal supaya bisa dapat harga yang bagus, ya. Kalau cuma ada pakai fundamental aja, fundamental kita pakai, investasi kita harus pakai fundamental, tetapi hanya untuk memilih fundamental yang seperti apa yang kita cari. Tetapi untuk menentukan harga yang ideal, ya, kita nggak menggunakan valuasi, tapi kita menggunakan teknikal untuk mencari teknikal yang memungkinkan untuk kita dapat harganya. Oke,
Kita coba cari peringatan kami BERI selain wave 5 ya di bulan, mungkin di bulan April. Di bulan April 2024 tentunya. Ya kalau kita bilangnya 2025 udah telat. Kita kasih taunya tentu saja di awal, ya kan? Kalau ngasih taunya baru-baru ini ya namanya nggak ngasih tahu, ya kan? Nah, oke. Di bulan, mungkin di bulan Mei juga kita kasih tahu, ya. Nah ini ya, BRI kembali turun. Berapa target selanjutnya? Ini ada tanda besar 3.000. Sekarang harganya berapa? Oh gitu kan? Nah ini ya, kita peringatkan lagi tanggal 7 Mei. Tadi tanggal berapa? 20 atau berapa tadi? BRI bisa turun ke bawah 4.000. Saat itu harganya tentu saja masih tinggi. Dari puncak kita kasih tahu di harga 6.000-an ini kita kasih tahu wave 5. Setelah wave 5 tentunya ada wave A, B, C. Ini tanya elite wave-nya. Jadi seperti itu urutannya. 1 naik, 2 turun, 3 naik. 3 itu harus lebih tinggi dari 2. Sorry, 1 turun wave 4, wave 4 harus lebih tinggi daripada wave kedua, ya. Wave kelima harus lebih tinggi daripada wave ketiga. Barulah akan terjadi koreksi ABC. Seperti itu secara teorinya. Prakteknya harus sering berlatih tentunya, ya. Itu kalau nanti banyak berminat kita akan buat video edukasi di membership YouTube ya. Itu kalau ada yang minat, kalau ada yang mau, ya kan. Oke. Seperti itu. Jadi nggak ada kita ngaku-ngaku ngasih tahu, kita udah kasih tahu. Dan seperti sekarang pun brand Pani sudah kita kasih. Kalau Anda cek di target price ya, Anda akan ketemu yang namanya target price saham-saham itu. Untuk apa? Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memperingatkan ya. DSSA yang terbaru, kemudian PTRO ya, PTRO. Nah ini PTRO 2000 ya kan, tadi silahkan Anda cek harganya. Ini kita peringatkan beberapa hari yang lalu tanggal 25 Februari, saat itu harganya masih di 3.200 ya. Sering-sering aja lihat di insight di website kami ya. ADI juga ya, dari 7.000-an, 7.600 ke 6.000. Brand dari 8.000-an, 8.900, 4.000-an ya. Kita sampaikan untuk apa? Bukan untuk kita bagaimana ya. Kita tidak ada kepentingan apapun. Kita ngasih tahu itu untuk kebaikan penonton Yeftalk maupun pembaca, terutama member kami di Yef Advice ya tentunya. Gitu. Bukan gimana-gimana ya. Kita harus jujur, lihat turun, kita lihat naik ya naik gitu, apa adanya. Gitu. Toh juga kita membahas di YouTube ini kan ditanya, bukan kita yang mengide gitu ya. Oke, cukup ya untuk memberikan pemahaman saja supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Gitu, karena kita mempertaruhkan reputasi kami ya selama hampir 8 tahun lebih ini. Kita menjaga reputasi itu untuk selalu independen dan menyampaikan apa adanya itu dalam melakukan analisa. Oke, lanjut. Semuanya bisa Anda cari pembahasan sebelumnya, entah itu benar, entah itu salah, semuanya di Telegram. Anda silahkan kunjungi Telegram kami, follow Telegramnya, kemudian cari saham yang ingin Anda lihat pembahasan terakhir. Ya tentu saja namanya prediksi, ada yang benar dan ada yang salah ya, nggak mungkin benar semua. Kalau saya pressmaker pasti benar semua. Kalau saya orang biasa ya saya bisa benar dan bisa salah, karena saya orang biasa ya pasti ada yang prediksi yang benar, ada yang salah gitu kan. Tinggal Anda hitung aja yang benar berapa, yang salah berapa gitu kan. Oke, lanjut ya. Salam sehat selalu untuk Pak Yef dan tim. Izin bertanya, saham MIDI untuk trading apakah sudah berada pada support yang kuat? Mohon info untuk harga masuk, SL dan TP-nya. Oke. Support kuat ya. Support kuat itu adalah support yang sudah pernah diuji lebih dari 2 kali. Nah, MIDI ini menurut saya sudah disupport tapi bukan support kuat ya. Ini baru 1 kali ini ya. Jadi support kuatnya itu sepertinya di bawah lagi. Yang sebelumnya adalah resisten. Jadi support yang kuat itu juga sebelumnya adalah resist yang kuat ya. Jadi ini karena ini ada support yang kuat tapi sudah ditembus ya. 1, 2, ketika dia tembus, tanda-tandanya adalah dia turun drastis. Itu adalah penembusan support kuat. Nah, kalau misalkan seperti ini support yang sifatnya masih lemah karena baru 1 kali diuji. Ya, kebetulan hari ini bertahan di situ. Nah, bisa saja nanti berpotensi menjadi support kuat, tetapi support yang kuat yang sudah pernah terbentuk dan terbukti harga bereaksi setelah breakout ya, itu adalah area 248 ya.
Jadi mana 1, 2, 3, dan 4, keempat kalinya, lebih dari 2 kali dia breakout, kemudian dia naik. Nah, ini adalah resist dulunya, resist kuat. Ini berpotensi menjadi support kuat nantinya, gitu ya. Jadi kalau Anda mungkin mau trading, mungkin nunggu di situ akan lebih rendah risknya. Tetapi dikasih atau tidak, sekali lagi saya tidak menjamin itu. Di situlah support kuat yang mungkin bisa Anda tunggu. Oke. Tolong bahas SMDR untuk trading. Oke. Untuk SMDR pun juga ini dulu saham bubble ya. Oh ya, Anda ingat mungkin ya, youtuber banyak kan yang membahas SMDR ini untung ribuan persen gitu kan. Tidak ada saham yang naik terus, ada turun seperti ini. Begitu juga akan terjadi pada saham Pani, Brand dan sebagainya. Makanya kita selalu bersikap independen dan tidak fanatik. Kita harus terus objektif. Kalau sekiranya itu tidak tepat, ya kita harus mau keluar, jangan sampai kita terlalu fanatik sehingga membuat kita nyangkut ya. Nah, kalau kita lihat dari teknikal, saham ini potensinya masih melanjutkan penurunan ya. Gitu. Potensi penurunannya ini di 200 ke bawah ya, 159. Nah, ini juga kita pernah kasih tahu secara free di Telegram. Nah, makanya Anda ikuti Telegram ya. Nih, kita peringatkan di November 2023 saham ini potensi turun ke 200 ya. Dari harga 300 ya. Turunlah ke 200. Hari ini sudah tercapai ya. Beberapa hari inilah ya. Gitu. Nah, sekarang ini potensinya lanjut turun ya ke terdekat di 208 dan potensinya kemungkinan akan mengarah ke bawah 160. Seperti itu ya. Ini akhir tahun 2023. Sudah cukup lama. Oke. Selamat malam Pak ya. Apakah Jawa menarik untuk trading swing trade di harga sekarang? TP sama SL-nya di berapa? Oke, kita lihat. Sepertinya tidak terlalu menarik dari sisi volume dan juga ini swing turun di dalam area konsolidasi ya. Menurut saya ini bisa tunggu di 81 sampai dengan 67 ya, dan kalau misalkan turun di bawah 70 ya jangan ya, itu tidak rekomen. Gitu. Malam Pak, ada insight untuk BBB, insight apa? Nah, silahkan diperjelas terkait teknikalnya ataupun fundamentalnya ya, besok kita bahas di F-Talk selanjutnya. Mohon review saham MARK, apakah cocok untuk investasi? ROE sangat tebal, namun PBV juga sudah tinggi. Cocok masuk di berapa? Terima kasih Pak Yef. Oke. Mark, ini saham yang kita juga pernah invest, kita rekomendasikan tentunya secara fundamental seharusnya memang like invest. Tetapi saham ini posisinya sudah naik, makanya book value-nya juga tinggi, rasio book value-nya gitu ya. Kalau kita bicara pertumbuhan, tentu saja ini saham ini sempat naik daun pada tahun 2020-2021 saat pandemi karena memang support di situ. Salah satu yang diuntungkan saat pandemi dan terjadi koreksi yang cukup signifikan di 2022-2023. Ya, kemudian ini terjadi, kenapa kok terjadi penurunan di 2022? Karena momentumnya sudah lewat. Ya, dia kembali ke mode normal. Di mana mode normalnya itu sebenarnya saat ini harga secara fundamental sebenarnya masih bagus. Di 2021 itu kita anggap sebagai tahun yang abnormal. Ya. Jadi tahun normal itu sebelum pandemi. Di mana saat itu secara revenue di angka 500-an, di 500-an sekian. Nah, di 2024 ya, di sini belum ada laporannya, kemungkinan di angka 800. Artinya ada pertumbuhan yang signifikan ya di 2024 setelah terjadi koreksi 2 tahun berturut-turut. Dan juga secara bottom line juga kembali pulih di angka 278. Artinya ini lebih tinggi daripada sebelum pandemi dan hampir mendekati 2021 ya, dimana saat itu 300-an sekian gitu. Nah, artinya apa? Sekarang ini secara fundamental dia sudah mulai pulih dari koreksi ya, jadi like invest tentunya. Oke, kemudian secara margin dia masih sangat bagus. Ingat ya, saham ini pernah kita rekomendasikan juga di peer ya, kita pernah masuk di harga yang cukup rendah saat pandemi. Secara teknikal sayangnya memang sudah naik ya, sudah naik. Nah, seperti ini posisi saat ini, kalau mau invest saran saya sih nunggu turun lagi ya, nunggu turun di 800 ke bawah ya sampai dengan 670 gitu.
Bapak mau tanya WH apakah masih potensi upside hingga jelang lebaran? Area di berapa ya Pak? Oke, kita lihat WH. Berarti untuk trading ya sampai dengan lebaran berapa hari ke depan ya? Kurang seminggu ya. Sayangnya memang sudah terjadi ya swing naiknya dan sepertinya sudah mencapai target naik terdekat. Oh, sudah tercapai tepat di 0,6 ya, sesuai dengan Fibo. Sudah tercapai target swingnya, potensi upside-nya di 121 dan kedua di 138, tepat di situ. Setelah itu turun, sudah terjadi ya swingnya. Untuk saat ini potensinya akan cenderung ke bawah. Pergerakannya mungkin akan mix di 112 kalau dia naik sedikit sebelum dia lanjut turun ke bawah 100. PGO udah turun ke 760. Apakah udah beli untuk trading? Apa ini? Udah boleh ya? Mungkin next lebih lengkap ya supaya mudah kita baca. Boleh beli untuk trading. Makasih Pak F. Oke. Kita lihat dulu potensi swingnya ada atau tidak gitu ya. Oke, kita lihat di ekstensinya, dia sepertinya sudah berada di target ekstensi penurunan di 1,6 ya hari ini. Harusnya tadi beli di 715-an ya. Tapi kalau misalkan ada telat, kalau bisa ada kenaikan 745 bisa beli dengan stop loss di 710, TP di 810 terdekat. Oke. Sudah saya bahas semua ya. Semoga tidak ada yang terlewat. Silahkan Anda tulis lagi apabila Anda ingin berkonsultasi lagi. Apabila Anda member, jangan lupa untuk terus berkonsultasi dengan advisor. Jangan sampai kinerja Anda turun baru konsultasi, itu akan lebih sulit. Lebih baik konsultasikan untuk plan trading dan investasi Anda sesuai dengan layanan yang Anda ikuti. Nah, bagi Anda yang mungkin ingin membaca-baca apa target price terbaru, kemudian analisa-analisa terbaru, Anda bisa kunjungi website kami untuk mendapatkan insight terbaru ya, untuk terkait fundamental ataupun ekonomi secara umum. Harga batu bara terakhir kita sudah kasih tahu juga ya, trade war bagaimana dampaknya. Selain itu juga di YouTube juga kita sampaikan ya. Kalau Anda berminat membership YouTube, silahkan Anda ikuti The Explorer ya, itu bisa Anda dapatkan di YouTube untuk informasi terkait saham-saham apa yang potensi ya. Ketika batu bara mengalami penurunan, apa saja yang dirugikan yang harus hindari, kemudian trade war siapa aja yang diuntungkan, itu sudah kita bahas di video The Explorer episode ke-1 dan kedua ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di After malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton, sudah memberikan ide. Silahkan dianalisa lagi buat trading plan, buat investing plan. Apabila Anda berinvestasi, jangan lupa dianalisa secara mendalam, lakukan proyeksi-proyeksi jangka panjang, karena investasi itu adalah komitmen jangka panjang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.